Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan membahas masih tentang keluarga. Satu tema yang kita angkat pada pagi hari ini, aktivasi pemimpin muda. Bapak Ibu, saya rindu khususnya bagi anak muda, ini waktumu, ini saatmu untuk kau bangkit. Karena hari-hari ini Tuhan akan memakai anak-anak muda. Satu ayat yang kita akan baca dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal perhidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah ia pertama menikmati hasil usahanya. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan, kita harus mengerti bagaimana Rasul Paulus merindukan supaya Timotius yang notabene masih anak muda bisa dipakai Tuhan luar biasa. Nah, kegerakan-kegerakan besar di dunia ini sering dimulai oleh orang-orang muda yang diberi kesempatan tentunya. Nah, dari bacaan kita, Paulus memahami itu sebabnya dia memuridkan dan memberi kesempatan kepada Timotius, anak rohaninya, untuk mengembangkan kepemimpinannya. Nah, dalam sebuah generasi yang dapat dibangkitkan, yang pertama kita harus mengerti akan kasih karunia Tuhan. Di ayat yang pertama tadi jelas, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Tidak semua orang mendapat kasih karunia Tuhan. Artinya, jika kita mendapat kasih karunia Tuhan, jangan sia-siakan. Ini peluang besar untuk kita, terlebih kaula muda, dapat mengembangkan potensi yang ada pada anak-anak muda di mana engkau berada saat ini. Salah satu ciri anak muda adalah kuat. Namun kekuatan yang dia miliki oleh karena kasih karunia Tuhan. Ini perlu kita camkan, bukan karena kehebatannya. Nah, itu sebabnya anak-anak muda, ini peluang besar untuk saudara dapat mengembangkan potensimu. Kita melihat bagaimana Yusuf, dia menangkap kasih karunia yang diberikan Tuhan kepadanya melalui mimpi yang diberikan Tuhan kepadanya. Saya mau katakan dia tidak pernah menyia-nyiakan walaupun ditolak, walaupun dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Acap kali pada waktu kita mau dipakai banyak tantangan, banyak pergumulan, tetapi saya mau katakan maju terus. Karena visi Tuhan yang diberi kepada kita, kepada saudara, khususnya kalau muda, itu harus terwujud. Walaupun harus mengalami proses yang panjang. Tetapi saya mau kasih tahu, keberhasilan tidak jadi semalam. Kita lihat bagaimana Musa sendiri. Dia 40 tahun dididik di Mesir. Dan 40 tahun juga mengalami pembentukan di padang gurun. Jadi seseorang yang mau dipakai Tuhan harus mau dibentuk. Katakan mau dibentuk. Sekali lagi katakan mau dibentuk. Semua kita pasti mengalami padang gurun. Tetapi Tuhan tahu kekuatan kita. Percayalah, yang pasti tidak melebihi kemampuan kita. Namun saya mau kasih tahu, kita harus alami itu. Nah, generasi yang segala sesuatu serba instan, itu akan rapuh. Harus mengalami pembentukan. Harus mengalami proses. Harus mengalami cetakannya Tuhan. Karena Tuhan Yesus juga sebelum memulai pelayanan di bumi ini, selain dia dipenuhi Roh Kudus setelah dibaptis air, juga dia masuk dalam padang gurun. Saudara, semua kita harus masuk padang gurun. Karena di padang gurunlah Tuhan akan melihat kesungguhan hati kita. Tantangan padang gurun yang pertama, haus dan lapar. Nah, saya mau saudara, pada waktu kita ada di padang gurun, kita haus dan lapar akan Tuhan. Kita mau cari Tuhan habis-habisan. Kita mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Kita mau cari Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Karena di dalam Tuhanlah kita melewati padang gurun kita. Yang kedua tentu ancaman binatang buas.
Nah, saudara, untuk kita berhasil, banyak ancaman-ancaman yang dilemparkan oleh musuh untuk anak-anak muda khususnya digagalkan dalam destininya, dalam panggilan Tuhan. Itu sebabnya lawan itu semua. Ancaman-ancaman binatang buas, singkirkan. Perkataan-perkataan yang tidak membangun, lalukan itu. Bahkan kalau kita lihat tantangan padang gurun adalah godaan untuk kemuliaan diri sendiri. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus, iblis menawarkan. Tetapi Tuhan Yesus melawan dengan firman Tuhan. Lawan setiap godaan. Termasuk Yusuf, hari lepas hari digoda oleh istri Potifar. Tapi dia tidak membuang kesempatan, tidak membuang kasih karunia yang dipercayakan kepada dia. Saya percaya, saya menyapa saudara anak-anak muda. Mari bangkit, khususnya di gereja GPI Marta Negara. Bangkit walaupun tantangan pergumulan yang kau hadapi. Percayalah Tuhan menyertaimu. Kata kuncinya, jika kita melihat generasi ini dapat dibangkitkan, tidak bisa tidak, mau diproses. Sama-sama katakan, mau diproses. Mau dibentuk sesuai dengan polanya Tuhan. Dan saya percaya, inilah yang harus kita jalani, khususnya anak-anak muda, untuk dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Yang kedua, generasi yang memuridkan. Saudara baca di ayat 2 jelas dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi pemimpin muda dapat dilatih dalam pengembangan kepemimpinannya jika dia diberi kesempatan untuk dimuridkan dan memuridkan. Nah, mata rantai ini tidak bisa putus. Ini harus berkesinambungan. Tidak ada mata rantai yang putus. Tanpa Paulus, Timotius hanya anak muda biasa. Tanpa Samuel, Daud hanyalah sebagai gembala yang menggembalakan 2-3 ekor domba. Tapi di tangan Samuel, Daud luar biasa. Dia bisa mengalahkan Goliat. Dia bisa mengalahkan tantangan yang luar biasa oleh karena pertolongan Tuhan. Yang kita lihat di sini, Paulus memuridkan Timotius. Timotius melatih orang-orang yang dapat dipercaya dan cakap mengajar. Orang lain terus diajar. Ini mata rantai yang berkesinambungan. Itu sebabnya jikalau engkau rindu dipakai Tuhan, harus mau tunduk di bawah otoritas gembalamu dan mau dimuridkan menjadi murid. Nah, mata rantai ini tidak bisa putus, yang memungkinkan estafet kepemimpinan dapat berjalan dengan baik. Saya menyadari semakin hari saya semakin tua. Itu sebabnya mari anak-anak muda, bangkitlah engkau. Saya menyapa anak-anak muda, bangkit. Terima kasih karunia Tuhan, karena engkau kuat seperti burung Raja Wali. Itulah yang saya percayai akan anak-anak muda tangkap. Kita lihat bagaimana presiden pertama dikatakan, saya hanya minta beberapa anak muda. Itu akan mengubahkan bangsa. Jadi memang anak muda, ini waktumu. Bangkit. Bangkit saat ini. Bangkit saat ini. Yang ketiga, generasi yang melayani. Jikalau saudara mau dipakai lebih dahsyat, tidak bisa tidak harus melayani. Karena ayat 4-6 itu berbicara jelas seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupnya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Mari saya mengajak kita, karena Paulus pun memberi gambaran kepada Timotius, anak rohaninya, untuk melayani seperti kehidupan prajurit dan olahragawan dan juga petani. Yang menarik, kalau saudara pelajari, prajurit itu menggambarkan tentang kesiapan menerima perintah dari komandan, yaitu Tuhan yang menjadi komandan kita. Apa yang dikatakan? Siap. Itu sebabnya jadilah engkau prajurit yang militan. Apapun perintah Tuhan, komandan kita, engkau selalu berkata, siap Tuhan. Karena ini kesempatan, ini waktumu, anak-anak muda. Saya menyapa anak-anak muda, mari bangkit. Yang kedua dikatakan sebagai olahragawan. Apa yang kita lihat dari olahragawan? Olahragawan menekankan tentang pelayanan sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada. Jadi dikatakan dalam Ibrani pasal 12, seorang pelari harus mengikuti aturan-aturannya Tuhan.
Kita tidak bisa melanggar aturan Tuhan. Ada regulasi yang harus kita ikuti. Mengikuti aturan-aturan gereja lokal di mana kita ada. Tidak bisa kita sembarangan. Itu sebabnya mari kita belajar sebagai olahragawan. Yang ketiga dikatakan Paulus sebagai petani. Apa yang kita lihat dari petani? Memberi pelajaran tentang kesabaran, menantikan hasil dari apa yang telah dikerjakannya. Jadi apapun yang kita kerjakan harus ada kesabaran. Yang sekali lagi saya katakan, segala sesuatu yang instan itu tidak akan bertahan lama. Tetapi kalau itu proses daripada Tuhan, kita boleh merasakan bagaimana perjuangan untuk mencapai kesuksesan dalam proses yang kita lakukan. Ini sangat berarti. Saudara, ada perumpamaan di dalam berdagang ini. Ada seorang anak muda difasilitasi oleh orang tuanya untuk dia berdagang, disiapin segala sesuatunya. Semua sudah komplit, dia tinggal menjalankan usahanya. Tapi yang saya lihat karena dia menerima dengan tidak ada usahanya sendiri, sehingga apa yang dilakukan tidak akan berhasil. Namun pada waktu anak muda hanya diberikan modal seadanya, didorong oleh orang tuanya untuk dia berusaha, nah itulah yang membuat dia maju, tahap demi tahap dia lalui. Sehingga apa yang terjadi? Dia boleh merasakan tuntunan Tuhan, dia boleh mengandalkan Tuhan, dan Tuhan bekerja hari lepas hari. Dan dia melihat tangan Tuhan yang membentuk dia yang bekerja, sehingga pada waktunya dia akan berhasil dan beruntung. Nah, orang yang demikian, dia akan menghargai karya Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya saya mau anak-anak muda, ini kesempatan bagimu. Karena segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai. Itu yang dikatakan pengkhotbah yang ditulis oleh penulis sendiri, yaitu Raja Sulaiman, Raja Salomo. Bagaimana dia tahu segala sesuatu ada waktunya. Jadi kalaupun kita belum berhasil, tapi terus bekerja, lakukan bagian kita. Saya percaya inilah yang bisa saya sampaikan untuk anak-anak muda boleh bangkit. Kami mengaktifasi pemimpin-pemimpin anak muda. Itu sebabnya pergunakan, manfaatkan kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada saudara. Yang kedua, engkau harus mau dimuridkan, karena itu panggilan kita. Yang ketiga, generasi yang melayani. Mari melayani Tuhan. Saya terus mendorong anak-anak muda. Engkau masih potensi. Ini waktunya untuk anak muda bangkit. Saya percaya inilah yang boleh saya sampaikan kepada semua kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.